Ada 20 peserta yang sudah masuk. Teman-teman, ini sudah ada sekitar hampir 50% ya dari peserta yang menyediakan diri untuk ikut berpartisipasi dalam Zoom meeting kita. Bisa saya mulai, Bang Okta, Mas Heru, Daeng, Ya, Andi Mas? Iya, oke. Selamat malam semuanya. selamat malam. Yang juga baru bergabung dengan grup kita, perkenalkan saya Mbak Viva di sini, yang termasuk ikut mengaktifkan kegiatan berbagai kegiatan yang ada di Taman Inspirasi Sastra Indonesia atau TISI. Mohon izin saya mulai, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Di malam Ramadan ini kita bertemu dalam keadaan alhamdulillah dalam ridho Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu dipermudahkan dan niatan baik kita ini termasuk sebagai amal kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berada dalam satu frame yaitu untuk berbicara mengenai suara-suara anak pulau. Nah, seperti apa suara-suara anak pulau? Tentunya kita perlu bertukar pikiran. Seperti apa nanti antologi kita ini nanti? Apakah suara-suara anak pulau itu berupa gejolak yang mencerminkan kepiluan atau berbagai macam problematika yang dihadapi berbagai anak-anak Indonesia yang ada di berbagai daerah Indonesia dengan memiliki ciri khas ataukah dibiarkan begitu saja? Dalam artian setiap orang ini memiliki kebebasan untuk bersuara, menyuarakan tentang anak-anak Indonesia yang ada di berbagai pulau, tapi tidak ada cirinya. Atau yang kedua, ada ciri khasnya. Misalkan, saya yang dari Banyuwangi, ada ciri khas, di situ dimunculkan, ada kata kuncinya lah. Misalkan Banyuwangi seperti ini ya, atau seperti itulah, ada kata kuncinya. Nah, mari kita bicara bersama-sama seperti apa nanti suara-suara anak pulau ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita niatkan ini bisa terrealisasi sesuai dengan rencana dan menjadi lancar. Saya izin memimpin dengan agama Islam. Untuk teman-teman yang beragama lain, silahkan berdoa dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana udu ya kana sa'in kana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat-sahabat sastra yang kami hormati, di sini sudah ada tokoh-tokoh sastra dari berbagai Indonesia. Ini saya lihat ini banyak ya dari Sulawesi ya. Rupanya Daeng Andi Mahrus ini banyak sekali teman-temannya yang diajak. Alhamdulillah. Untuk itu kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bang Okta untuk memberikan pemaparan seperti apa ke depannya anak-anak pulau ini. Silakan Bang Okta. Bisa bekerja tapi susah untuk menjalankan agama dengan baik. Puasa, orang baca Quran. Silakan Bang. Nggak bebas. Ya. Mic-nya, Bang. Sekarang Ya, sudah. Oke. itu ada yang ada backsoundnya sebenarnya siapa? Ya, ada suara keras banget. Ini mohon bantuan Bapak Ibu yang Suara belum siapa mendapat itu? giliran suara. Yang belum mendapat giliran berbicara untuk mematikan mic-nya dulu. Mbak Eva disuruh matikan aja dulu tuh orang mic-nya. Bapak Ibu, ya di-mute dulu ya. Kita gantian dulu. Ya Bang, silakan Bang. Oke. Ya, sudah saya matikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penyair seluruh Indonesia. Ya,
kita seluruh Indonesia ini. Kita ada dari berbagai daerah, dari berbagai pulau. Suara-suara anak pulau adalah program kedua dalam serial penyair membaca Indonesia. Yang pertama, kita meluncurkan dulu Anak-anak Merah Putih, Ahli Warisah Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada tahun 2023 itu Banyuwangi, tempat Mbak Pieva, menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah sukses. Ada 500-an peserta SD, SMP, SMA yang ikut ambil bagian dalam antologi puisi bersama kita. Mereka membacakan. Dan suara-suara anak pulau, ahli warisah Republik Indonesia adalah kelanjutan dari seri penyair membaca Indonesia, tepatnya seri kedua. Kenapa temanya suara-suara anak pulau? Ini saya terinspirasi ketika melihat penyair kita dari Kepulauan Riau, namanya Ainun. Dia mengajar, transportasinya adalah perahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sempat membuat aku hampir menangis. Perjuangan teman-teman kita untuk membuat masyarakat melek pendidikan, walaupun itu profesinya, tapi yang mereka lalui itu hari ke hari tidaklah gampang. Mereka naik getek dari satu ke satu tempat yang lain. Nah, di situ aku, ya Tuhan, suara-suara anak pulau, spontan saya dalam hati mengatakan itu. Banyak teman-teman kita yang berjuang untuk membuat anak-anak menjadi melek dari buta hurufnya. Itu yang membuat saya membuat tema suara-suara anak pulau ini. Jadi suara-suara anak pulau ini mempunyai dua subtema. Subtema pertama adalah mimpi anak pulau. Mimpi anak pulau ini silakan teman-teman menjadi anak pulau dan mempunyai mimpi. Silakan teman-teman berimaji. Beva ada di Banyuwangi, dia tahu itu. Daeng Andi Mahrus, dia ada di Sulawesi. Rata-rata semuanya ini yang hadir adalah anak pulau. Jadi berikan diri sedikit untuk kembali ke masa lalu, berimajinasi. Seandainya aku anak pulau, apa mimpiku terhadap keadaan yang ada? Ingin seperti apakah aku kalau nantinya aku jadi? Jadi subtema pertama adalah mimpi anak pulau. Mimpi anak pulau, ya. Lalu subtema kedua, realita anak pulau. Realita anak pulau. Ya, silakan teman-teman yang punya memori tentang masalah-masalah di pulau, silakan diceritakan.
supaya warna-warni isinya, karena ini akan kita berikan nanti kepada Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan, supaya dia juga tahu ini loh masalah transportasi, masalah pendidikan, masalah yang lain-lainnya. Jadi realita anak pulau. Indonesia memang dikenal sebagai negara agraris sekaligus maritim. Yang menyatukan kita itu adalah pulau-pulau. Jadi saya rasa itu dulu semacam pemantik dari saya. Subtema satu adalah mimpi anak pulau. Subtema 2, realita anak pulau. Jadi teman-teman seluruhnya, Mbak Deva mengirimkan 2 puisi. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan tetap belum tergantikan Deva sebagai ketua pelaksana, nanti B yang menerima naskah, nanti Mita yang bendara. Jadi hanya ganti formasinya di penerima naskah. Karena penerima naskah, Caca sekarang lagi kerja, dia tidak usah kita ganggu dulu. Dia lagi kerja, dan saya minta bantuan sama orang TC lama juga, Bay namanya. Dan Peva sudah pernah kerja sama B. Silakan nanti komunikasi sama B. Jadi ketua pelaksana kita Peva, anggotanya B, lalu si Mita, kurator kita tetap Bung Andi Marus, Daeng tetap jadi kurator, dan tolong Daeng komunikasinya supaya teman-teman mulai kita kalau memang ada rasanya yang dikoreksi, koreksi tapi lewat Japri. Tidak semuanya yang siap bila kita kritik di forum grup. Jadi Japri aja, Daeng. Japri dia minta tolong perbaiki ini, perbaiki itu. Demikian saya rasa dari saya dulu, Mbak Peva sebagai pemantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Okta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berbicara mengenai suara anak pulau tidak lepas dari kehidupan mereka kesehariannya, termasuk dengan pendidikannya. Pendidikan kita sekarang ini seperti apa? Bapak Ibu di sini para akademisi tentunya sudah bisa menyoroti berbagai problematika yang dihadapi anak-anak terutama yang ada di daerah. Satu contoh kecil. Kalau saya ada di Jawa, mungkin masalah internet tidak masalah. Tetapi ketika saya menghadapi teman-teman saya yang ada di luar Pulau Jawa, yang ada di Indonesia Timur, yang ada jauh di pedalaman Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya, itu sangat sulit internet. Ini satu contoh kecil saja. Nah, padahal anak-anak itu juga membutuhkan hal tersebut. Artinya pemerataan ini yang juga perlu mereka rasakan. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada sahabat kita, Bang Robertus Fahik, yang insya Allah sedianya nanti akan menyelenggarakan di sana untuk lomba baca puisinya. Halo Bang Fahik. Halo Bang Fahik, apa kabar? Malam semuanya, kabar baik. Iya. Saya izin matikan sementara hujan di Kupang. Oke, Bang Fahik, sebelum saya melanjutkan ke narasumber yang akan dipandu oleh Mas Heru, Mas Fahik silakan baca puisinya dulu agar semakin hangat suasana kita. Oh, pembuka jadinya. Iya. Oke, ya baik. Bang Okta dan Bang Heru, Bang Andi dan teman-teman semua se-Indonesia.
Salam dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Senang sekali malam ini bisa hadir bersama teman-teman semua. Kami sepertinya berdua ini, saya sama Pak Thomas Crispianus. Tapi beda pulau ini. Saya di Pulau Timur, beliau di Pulau Flores. Cukup jauh ya. Saya ditugaskan oleh Bang Okta untuk membacakan salah satu puisi saya di buku Anak-anak Merah Putih di halaman 164 ya. Sebagai informasi singkat, puisi ini saya tulis memang khusus dalam rangka antologi kita, dan yang menarik ketika saya menuliskan atau mempersiapkan puisi ini, saya berada di Pulau Sumba. Jadi saya memberi judulnya itu Nyanyian Anak Savana. Nyanyian Anak Savana. Kami yang kini memeluk mimpi dari seberang samudra. Kami yang kini mendekap sunyi di tengah savana. Hanya bisa bernyanyi di sudut-sudut sukma. Hanya bisa bersuara pada dinding-dinding jiwa. Nyanyian kami kadang tenggelam di dasar lautan sebelum sampai di tujuannya di tengah riuh ibu kota. Kata-kata kami kadang hanyut dalam badai sabana, menyisakan huruf-huruf yang letih dan nelangsa. Jika demikian, kepada siapa kami bernyanyi? Kepada siapa kata-kata kami berlari? Kami membungkus rapi tiap lembar mimpi. Kami mendekap erat-erat tiap jengkal harap. Kami yang kini memeluk mimpi dari seberang samudra. Kami yang kini mendekap sunyi di tengah sabana. Terima kasih, selamat malam semuanya. Tetap menyimak. Terima kasih, luar biasa sekali. Ya, Bang Fahik, terima kasih. Ini Bang Fahik ini memang selalu dalam kalau saya lihat karya-karyanya ya. Nggak tahu apakah itu menunjukkan permasalahan yang ada di sana begitu dalamnya, sehingga puisinya termasuk kuat ini Mas Heru. Di sini sudah ada adik B. Ini lama sekali saya ndak sapa. Halo adik B. Beliana. Halo Bunda. Iya, Ya, selamat malam. Ya, makasih. Sudah aktif banget. Kalau Bunda lihat itu untuk aktifkan grup, makasih ya. Ini Bunda memang sedang apa ya, kondisinya kurang bagus banget memang. Oke, silakan dilanjut nanti untuk mengaktifkan grup sambil bantu-bantu. Untuk sementara saya tidak banyak terlalu aktif. Tapi nanti teman-teman akan tetap kami pandu, terutama mengenai bentuk pengiriman karya ini. Adik B untuk berkenalan dengan sahabat-sahabat sastra. Buka dong. Mana wajahnya? Izin off cam Bunda, hujan. Oh, hujan. Oke. Iya, Mau baca puisi enggak? sore. Mau baca puisi enggak? Boleh Bunda. Oke, yang sudah disiapkan kita dengarkan bersama dari adik B. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Bey dari Palembang dan saya di sini akan membacakan sebuah karya puisi yang bagus banget. Aku Anak Merah Putih. Karya Viva. Ku buka lembaran kertas. Abjad berlari menulis di garis terdepan.
sambil membawa rindu belai ayah ibu. Di tengah suara teman-teman bercerita tentang mainan dan keinginan. Kupanggul harapan dalam peluk kasih guru. Lentera cinta menyala dan menyatu. Ayah, ibu, sekian lama aku menunggu. Getar-getar beradu di antara perih cacian itu. Di bawah bentang merah putih ini, ku hempas semua resah, tak boleh hanyut gelisah. Walau kaki ini berdarah, tetap ku ayun langkah untuk cita-cita. Aku tak boleh kalah, jangan sampai salah arah. Di altar negeri ini, kelak ku persembahkan wujud mimpi untuk engkau ayah bunda yang entah di mana kini. Terima kasih, sekian. Terima kasih Adik B sudah Sama-sama, berkenan Bunda. membacakan isi saya. Di sini juga saya sudah melihat dari sahabat kita, Dr. Catri Andria. Mana beliau ya? Tadi kayaknya sudah ada. Ya, sudah hadir tadi. Ya, Dr. Andria Catri Tamsin. Andria Catri Tamsin. Halo Bang Dokter. Ya, ini. Halo, selamat malam. Malam juga Malam. Bang. Silakan Bang. Ya, Mau terima baca kasih. puisinya? Oke. Alhamdulillah saya diterima bergabung dalam grup ini. Baru dalam beberapa bulan ya, saya dihubungi Okta. Okta itu teman saya sejak kecil, itu teman sebenarnya lawan saya itu di Padang lomba baca puisi. Kalau nggak dia yang menang, saya yang menang. Kemudian karena Wah. dia takut kalah sama saya, dia lari ke Jakarta. Wow, reuni. Iya, reunian ini. Alhamdulillah udah terima, udah diundang Okta. Saya tertarik sekali, saya sudah dua kali menulis puisi untuk TC ya, untuk ibu, aku dan anak. Kemarin sama bahasa ibu ya. Nah ini Okta juga minta untuk ikut bergabung dalam Suara Anak Pulau. Ya, Alhamdulillah. Persoalan anak pulau ini persoalan yang sangat kompleks ini. Persoalan komunikasi, persoalan transportasi, segala macam, pendidikan, itu mesti harus diperhatikan oleh pemerintah. Tapi saat ini saya tidak akan bacakan puisi saya, karena saya tidak punya stok puisi tentang pulau. Saya coba bacakan puisi Sapardi aja, boleh? Boleh, boleh, boleh. Doa para pelaut yang tabah. Karya Sapardi Djoko Damono. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau, dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut? Selalu bajakan otot-otot lengan kami, ya Tuhan, yang tetap mengayuh entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini, satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati. Tapi berlaksa anak-anak kami,
akan memegang dayung serta kemudi menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit, mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis, sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami. Dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia akan segera menggantikan kami. Maaf, visinya hilang. Luar biasa sekali. Suaranya Sahabat hilang. semuanya, seperti kebiasaan TC ketika akan mengerjakan sebuah antologi, Hilang itu teksnya. selalu dilakukan dengan diskusi terlebih dahulu, artinya tidak dilepas begitu saja. Kita perlu mengerucutkan ranah pemikiran kita, maunya kemana, seperti itu. Jadi silakan berdiskusi yang akan dipandu oleh Mas Heru Marwata. Silakan Mas Heru. Baik, terima kasih Mbak Vi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap berdiskusi untuk menyelaraskan tema, topik diskusi, dan sekaligus tema antologi yang akan diterbitkan bersama Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Tadi Bang Okta sudah memberikan sedikit catatan mengenai suara-suara anak pulau dengan subtema mimpi anak pulau dan kemudian realita anak pulau. Nah, kita nanti akan memantapkan lagi seperti apa, kemudian detail teknisnya juga akan seperti apa, supaya ada persamaan persepsi dan pada saat nanti antologi itu akan kita susun, kita terbitkan, ada keselarasan, harmoni antara semua penyair atau penulis yang tergabung di dalamnya. Karena tadi Bang Okta sudah menyampaikan beberapa catatan, saya kira ini dibalik saja ya Mbak Viva. Jadi sekarang Daeng Andi dulu yang berbicara, kemudian nanti ditimpali Bang Okta sekaligus merespon sesuatu yang disampaikan oleh Daeng Andi Makhrus. Begitu ya, boleh ya Bang Okta ya? Oke, baik. Kesempatan pertama kami berikan kepada Daeng Andi Makhrus untuk menyampaikan catatan. Jadi sebagai kurator TC tentu beliau punya banyak catatan pengalaman selama ini mengelola bersama antologi yang diterbitkan oleh Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Pasti ada catatan-catatan penting dan juga mudah-mudahan nanti ada pencerahan sehingga kita mendapatkan banyak hal dari ruang diskusi malam hari ini. Silakan, Daeng Andi Makhrus. Baik, tes dulu Bang, tes. Bagaimana Ya, modulasi? masuk. Oh ya, Modulasi oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua rekan yang bergabung di sini. Khusus kepada Bung Ketua TC Moktiavianus Maseka, Mas Bambang Heru,
Mas Heru ya. Sorry. Ya, Bambang itu kakak saya, pas. Iya, iya. Dan juga Mbak Pivah yang sementara diberi amanah sebagai MC. Selamat malam semua. Baik, jadi apa yang telah disampaikan tadi oleh Bung Oka, Bung Oktav, ditambah dengan penjelasan Mbak Eva dan Mas Heru, saya kira sudah cukuplah kita jadikan sebagai referensi di dalam menciptakan puisi yang bertemakan suara-suara anak pulau nanti, insya Allah. Saya hanya semacam memberikan kelengkapan secara teknis saja mengenai pemahaman berbagai dimensi yang kita harapkan nanti bisa kita pahami bersama, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tema sentral dan subtema yang telah disepakati oleh panitia. Fokus kita pada malam hari ini ialah mencoba menggagas apa sebetulnya yang dimaksud dengan judul rencana buku yang akan kita terbitkan nanti dalam bentuk antologi puisi, Suara-suara Anak Pulau. Mengapa menggunakan suara-suara, bukan suara-suara? Barangkali ada yang bertanya tentang ini. Tentu saja yang lebih paham adalah Mas Heru, dan ada juga di sini dosen sastra yang ahli bahasa Indonesia dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Nurhayati Syairuddin, tentu lebih paham semua. Yang saya ketahui bahwa suara-suara itu adalah semacam kata pungutan dari bahasa Sanskrit, kalau tidak salah Mas Heru ya, yang sering diistilahkan dengan bahasa kolokial. Nah, sengaja kita gunakan ini sebagai salah satu bentuk membangun citra keindahan terhadap judul antologi yang akan kita terbitkan nanti. Dari segi judul ini atau penggunaan kata suara-suara ini, saya kira tidak merusak tatanan bahasa Indonesia karena memang sudah diterima sebagai salah satu variasi di dalam menyampaikan gagasan dalam bentuk bahasa kolokial. Kita mencoba melihat dari tema sentralnya dulu. Suara-suara anak pulau. Halo, tes. Ya, masuk. Datuk. Oh ya. Masuk, ya. Neng. Oh ya. Jadi tema sentral di sini ialah suara-suara anak pulau. Nantinya kalau sudah diterbitkan jadi buku ini, saya mohon atau saya usul supaya ahli waris sah Republik Indonesia ini menjadi subjudul yang ditempatkan dalam kurung nanti kalau bisa, supaya lebih artistik. Jangan disambung karena nanti akan mempengaruhi citra bahasa judul. Jadi suara-suara anak pulau dalam kurung sebagai ahli waris sah Republik Indonesia. Itu satu usulan pertama. Selanjutnya kita berbicara tentang subtema. Ada 2 subtema yang kita tawarkan kepada teman-teman penyair, seperti dikemukakan tadi oleh Bung Oktav. Yang pertama adalah subtema yang berkaitan dengan mimpi anak pulau. Perlu saya jelaskan di sini bahwa pulau yang dimaksud di sini bukan pulau imajinatif, bukan semacam pulau metaforis yang seperti di dalam puisinya Hairil Anwar yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau. Ya, itu Cintaku Jauh di Pulau. Pulau di sini di dalam puisinya Hairil Anwar merupakan satu diksi metaforis yang mencitrakan bahwa ada sesuatu tempat
yang jauh. Jadi bukan pulau bendawi. Ya. Bahkan banyak kritikus sastra yang mengatakan bahwa Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar itu adalah ungkapan yang ingin menyatakan bahwa Chairil Anwar memiliki kekasih di tempat yang jauh. Ada juga yang mengatakan bahwa Cintaku Jauh di Pulau itu ada ungkapan yang menyatakan bahwa Chairil Anwar memiliki ideologi, cita-cita, gagasan-gagasan kemanusiaan yang sangat jauh, sangat membutuhkan perjuangan untuk mencapainya. Itu bisa ditafsirkan begitu karena memang entitas pulau di sini adalah pulau imajinatif, gaya bahasa metaforis. Tetapi pulau yang dimaksud di dalam suara-suara anak pulau di sini adalah pulau yang objeknya memang benda. Kalau dalam definisi pulau menurut KBBI itu dikatakan bahwa yang dimaksud pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh air, terbentuk secara alamiah dan berada di atas permukaan air. Itu pulau, definisi pulau. Definisi pulau menurut KBBI ini sudah disepakati juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya diterima secara universal pengertian pulau secara definitif ini. Kemudian subtema pertama tadi itu mimpi anak pulau. Di sini penyair ditawarkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan mimpi-mimpi ke depan. Penyair bisa menjadi seorang yang anak pulau itu sendiri, bisa juga menyusup ke dalam gagasan, pemikiran atau imajinasi anak-anak yang berada di satu pulau. Terserah bagaimana nanti pendekatan seorang penyair menciptakan imaji-imaji yang bisa mewakili suara-suara anak-anak yang ada di pulau, di satu pulau. Katakanlah seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Oktav, Bung Oktav, bisa saja kita berada di satu pulau, tetapi tidak bercerita tentang hal-hal yang lain, melainkan kita bercerita tentang apa yang kita hadapi secara realitas di sekeliling kita, di mana kita hidup, di mana kita berada. Kita bisa bermimpi apa yang kita inginkan sebagai anak pulau. Apakah kita menginginkan juga satu bentuk kebebasan yang lebih modern, lebih maju, lebih tersedia perangkat-perangkat kehidupannya seperti orang-orang yang berada di luar pulau kita, ataukah kita tampil sebagai pencerita menyangkut realitas yang kita alami sekarang di pulau itu. Nah, makanya dibagi dua subtema tadi. Apakah kita bermimpi ke depan ataukah bercerita atau mengemukakan gagasan-gagasan protes sosial, kritik sosial, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman kita hidup di sebuah pulau. Itu saya kira. Jadi subtema anak pulau ini, mimpi anak pulau ini dengan subtema realita anak pulau ini bisa kita jadikan dua puisi sesuai dengan kemampuan kita menggunakan bahasa puisi. Bahasa puisi artinya bahasa yang bukan seperti bahasa komunikasi biasa. Dan tidak perlu kita terlalu jauh menjelaskan itu karena semuanya nanti kompetensi kebahasaan kita akan muncul tercermin di puisi-puisi yang kita ciptakan. Kemudian jadi yang dimaksud anak pulau di sini adalah
anggota masyarakat atau anak bangsa yang hidup di suatu pulau. Esensi anak pulau adalah manusia. Apakah itu manusia dalam usia anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia. Apakah mereka itu adalah perempuan, laki-laki, atau waria? Ya, yang jelas ketika dia berada di suatu pulau, maka dia termasuk anak pulau. Nah, bagaimana kita menyuarakan gagasan-gagasan mereka, suara batin mereka dalam bentuk puisi, itulah nanti kita akan lakukan dengan pendekatan imajinasi sesuai dengan tuntutan sebuah puisi. Iya, jadi di dalam puisi nanti itu tentu akan mencitrakan apa yang disebut dengan amanah puisi. Amanah yang harus hadir di dalam antologi puisi nanti, dalam antologi puisi suara-suara anak pulau, bisa bernuansa pesan-pesan moral keagamaan, bisa merupakan internalisasi kearifan budaya masa silam, bisa berupa kritik sosial masa kini, dan bisa juga perspektif pembangunan masa depan atau harapan-harapan manusiawi di berbagai aspek kehidupan. Amanah tersebut bisa kita ejawantahkan melalui kedua subtema puisi yang dimaksud. Nah, untuk menjelaskan lebih jauh tentu membutuhkan waktu, dan saya kira memang agak sulit menjelaskan bagaimana model puisi yang akan kita ciptakan nanti. Yang saya bisa lakukan ialah sekadar memberikan contoh. Saya akan tawarkan sebuah contoh, sebuah puisi yang saya kategorikan sebagai puisi yang bertemakan anak pulau. Kebetulan juga di sini ada teman saya dari Makassar, Dr. Asia Ramli Prapanca. Ya, beliau ini adalah dosen Universitas Negeri Makassar, seorang sutradara, seorang teaterwan yang sudah tidak asing lagi di dunia teater, bahkan sampai di Australia dia sudah tampil mementaskan karya-karya dramanya, termasuk di Taman Ismail Marzuki juga sering. Barangkali bisa membantu saya menjadikan sebuah puisi, karena saya tahu persis bahwa beliau ini, Asia Ramli Prapanca, pernah menjadi ketua pelaksana Festival Sastra Kepulauan di Sulawesi Selatan yang menghadirkan beberapa penyair dari pusat maupun dari luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura. Tentu ada sisa-sisa puisi yang kemungkinan mendekati tema yang kita bicarakan pada malam hari ini. Bagaimana Bung Heru? Barangkali bisa dipersilakan kalau memungkinkan. Iya. Asia Ramli. Ya, Daeng Andi Mahrus, terima kasih sekali paparannya. Saya kira sangat memungkinkan. Kita persilakan saja ini Daeng Asia Ramli Prapanca untuk memberikan tambahan catatan atau sekaligus contoh puisi yang berbicara mengenai anak pulau. Iya, iya. Silakan Daeng Asia Ramli. Ya, terima kasih Kang Harus dan Mas Heru. Saya ini di rumah, sedang berada di rumah ini, mengikuti Zoom ini. Memang saya sudah siapkan salah satu puisi saya yang saya tulis tahun 1996. Judulnya Penyair Karang. Saya ini lahir di sebuah pulau kecil. Jadi saya selalu teringat kepada pulau saya itu, ibu saya, keluarga saya. Ketika saya berangkat dengan naik perahu untuk pergi kuliah itu, saya diantar sampai di pelabuhan Jembatan Batu di pantai Pasir Putih itu, sampai saya naik ke perahu dan berlayar. Dan
kenangan itu selalu saya teringat ya bagi saya pulau dan ibu itu merupakan sumber ilham bagi saya sekaligus juga sebagai sumber pengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu yang saya tekuni, terutama di bidang drama atau teater dan di bidang sastra atau puisi. Saya memang sebagai koordinator Forum Sastra Kepulauan sejak tahun 1999 telah sampai tahun 2014 itu sudah 8 kali melaksanakan kegiatan festival sastra kepulauan. 3 kali di Baru di tempat kelahiran Celi Pujie, itu yang menulis ya tentang Lagaligo, yang mentransfer Lagaligo. Jadi sengaja sastra kepulauan dilaksanakan di Baru di tempat kelahirannya Celi Pujie itu. Di Baru hadir almarhum Rendra datang dengan istrinya malah ketika dilaksanakan Forum Sastra Kepulauan di Baru. Kemudian terakhir 2014 itu banyak sekali yang hadir baik dari Jawa, Bali, Madura, kemudian berapa termasuk safari menuju ke Damai. Nah, saya memang disampaikan oleh Kang Harus untuk bisa bacakan puisi ini. Judulnya Penyair Karang. Saya duduk ini, mestinya saya berdiri supaya enak dibaca ini. Mungkin saya bisa putar ini laptop. Saya akan taruh di sana supaya enak saya baca. Oke. Sebenarnya puisi ini saya hafal, tapi tetap saya akan lihat jangan sampai salah. Penyair Karang. Kecelakaan, iya. Karena jemarimu yang membelai rambutku di pantai pasir putih itu, aku selalu mengenangmu. Inilah lelaki tukang mimpi itu. Mampukah lepas tapak kaki di ombak, tapak tangan di ubun? Lepaslah dengan berkendaraan gelombang, kupahat jadi di tebing pulauku dengan kedua kelingkingku. Engkau tempat pijatku. Sesaat aku meloncat dari ombak ke ombak, menjelajahi liku dunia, menyepi merumus diri putramu bernama penyair, lepas pergi dalam hujan budi. Semua tempat dan orang-orang tercinta, tapi seluruh ilham, segala nasib hidup. Inilah lelaki, anak pulau, anak pantai, anak laut, anak karang tak henti menyeret gelombang abadi ke kakimu. Terima kasih. Terima kasih Deng Asya Ramli, luar biasa ya. Memang ini kalau teaterawan itu ya bacanya juga keren banget ya. Sangat Keren-keren para hidup, senior, Mas. menjiwai, apalagi memang puisinya sendiri, mantap. Bapak Ibu, ini ada pesan dari Mbak Utami. Jadi beliau itu kan sedang lowbat dan sedang di kereta. Karena itu mohon diberi kesempatan untuk baca puisi lebih dulu. Saya persilahkan Mbak Syahri Utami Dewi, monggo. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya izin, ini saya berhenti di LRT dan nyolok karena lowbat sekali. Saya baca sekarang ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya, siap. Ajarkan kami, Z.A. Narasinga. Ayah dan bunda, jangan ajarkan kami hidup serba mudah dan semua tersedia. Jangan biasakan kami menjadi manja dan cepat menyerah.
Ajarkan kami bagaimana menjadi pekerja keras dan pejuang tangguh. Bimbing kami untuk hidup sederhana dan apa adanya. Abang dan kakak, jangan contohkan kami gaya acuh tak acuh dan arogan. Jangan pula tunjukkan kami cara perundungan dan kebrutalan. Tuntun kami untuk selalu bersikap santun dan saling menghargai. Ajak kami untuk peduli sesama dan saling berbagi. Bapak dan Ibu, jauhkan kami dari sikap pura-pura dan tebar pesona. Jangan suruh kami menjadi peminta-minta. Ajarkan kami bahwa menegadah di atas sajadah jauh lebih mulia dari menegadah di jalanan. Contohkan kami bahwa memberi adalah kebahagiaan walau kita serba kekurangan. Kawan, tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pekerja keras dan pejuang sejati. Kita akan hidup terhormat dengan kepala tegak berdiri bila tanpa ketergantungan dan mampu mandiri. Terima kasih kawan-kawan. Selamat Ramadan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tami. Ya, selamat jalan Sudah Kak Tami. beberapa peserta Memasuki membaca puisi perjalanan. dengan sangat bagus, sangat menjiwai. Kemudian Daeng Andi Mahrus sudah menyampaikan beberapa catatan yang komprehensif. Kemudian ditambah Daeng Asia Ramli, saya kira ini sudah lumayan lengkap. Jadi Bang Okta nanti bicaranya menanggapi kalau ada pertanyaan saja ya. Ini ada Bang Tabah Herianto dari Bengkulu, ada Bunda Is Berdasi, Berdastur. Itu Kemudian Abah ada Tabah dengan Bunda Eli itu selalu Oh iya, klop. Bunda Eli ya, ini selalu bersama ini Bang Tabah dengan Bunda Eli. Satu Kemudian paket ada itu, ini Mas. sahabat dari planet lain dari ini Pak Superman. Superman, oh Suparman ya, bukan Pak Siap, siap, Suparman. siap. Dari Mandar Iya. Mamuju. Pak Suparman dari mana Pak? Dari Sulawesi Barat, dari Wah, Mandar ini. Tepatnya iya di ya. ibu kotanya, Tapi ini Mamuju. nama Jawa juga ya, seperti Ya, tadi Mbak jenenge Eli wong ya. Jawa. Oh, mau Jawa. Oke. Kemudian ada Mbak Anil Hukmah. Dari mana, Bu Anil? Dari Makassar, Sulawesi Oh, Selatan. Makassar. Ini banyak banget ini, geng Makassar ini. Memang Andi Mahrus luar biasa ya, mengajak geng untuk bergabung bersama kami. Kemudian ada Bunda Selsa. Dari mana, Bunda? Di mana? Dari Temanggung, Jawa Tengah. Oh ya, Temanggung, Jawa Tengah ya, dekat saja. Ya. Hujan nggak di sana, Bunda? Tadi sore gerimis, sekarang udah terang. Oke, ya Udah reda. syukurlah ya, Temanggung dekat Ya. saja. Kemudian ada Iya. ini Bang Busairi, ya Diwa dari Aceh. Gimana Aceh? Alhamdulillah, Sip. adem ayem. Adem ayem ya, kayak Wong Jawa. Kemudian ini abang saya dari Kutai Kartanegara, Bang Sukardi Wahyudi, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sip, Ya, mantap. dari sore tadi hujan terus ini. Oh ya, Gerbang Dayaku gimana, Bang? Udah tenggelam. Oh, sudah tenggelam. Apa daya aku ajak lagi? Pak Kepala Kemenak itu dari Riau gitu. Oh iya iya. Pak Herman Zarudin. Kemudian ada ini Bunda Nurhayati dari Unhas ya, Bunda, betul ya? Iya, Pak. Iya. Gimana kabarnya Daeng Lukman? Kenal Daeng Lukman nggak, Bu? Banyak Pak di Unhas. Oh iya ya, banyak ya.
Oke, baik. Kemudian ada tadi Pak Andrea Catri sudah baca puisi. Kemudian ada Bung Erman Syarudin. Ini Siap. dari Kakan Menak Lingga. Lingga itu di mana? Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau ya. Oh, Cerita ya, Gunung jauh. Dangit. Oke, sip. Selamat Pak, bergabung nanti Pak semoga Kepala menikmati. Kemenak ini, Mas. Oh, ini Pak Kepala Selalu Kemenak ya, ya. selalu setia Wah, ikut mantap. ya. Ini nanti ini harus memimpin doa ini ya, Mbak Viva. Kemudian ada Pak Bambang Karno. Pak Bambang Karno di mana Pak Bambang? Wonogiri, Pak. Ah, Wonogiri ya, Wonogiri. dekat Jogja ya. Nah, Wonogiri, Wonosari, Wonosantun, ya dekat-dekat saja. Kemudian suaranya kedengaran sini. ada Pak Eko Iskandianto Prastowo. Gimana nih Pak Eko? Oh, yang penting sudah masuk ya. Kabupaten Masuk Pak Eko. Oke, oke. Kabupaten Kemudian Brebes. ini ada Pak Erwin Rumailai atau Ibu ya, Bapak atau Ibu ini. Halo, di mana Ibu atau Bapak? Oh, tidak. Kemudian sebenarnya ada Mbak Halo, Kemuning yang selalu Pak berkunjung Heru, ini. Ibu. Oh iya, di mana Ibu? Maluku ya? Dari ya Maluku Tengah, Pak. Oh, jauh ya ya. Ini lengkap ini Bang Okta nanti cerita tentang anak pulau ini dari berbagai pulau di Indonesia. Ya, Mbak siap. Denting, Kemuning masih berdenting? Siap, siap. Monitor. Oke, kayaknya nanti baca puisi ya. Kemudian Pak Rupanya Erianto Pak Suparman Kamit. ini punya saudara di Banyuwangi nih, Mas. Oh Benar, iya benar. toh. Oh gitu, iya Iya. orang Jawa. Pak Erianto Kamis. Halo Pak. Oh tidak menyambut. Kemudian ini ada saudara dari Cilacap. Bang Warsono Abi Azam, apa kabar? Oh, Alhamdulillah. oh ya ada suara. Gimana? Kapan ke Jogja lagi? Nengok anaknya. Belum. Mas Heru izin Ya, ke gimana Bang Kemenak, Okta? izin ke Kemenak Riau itu. Ah, Tolong disapa gimana? Kemenak Riau-nya. Itu Pak Herman ya? Ya, Pak Herman. aku mau minta tolong sama dia tuh. Gimana Bang Okta? Pak Herman, ya izin minta waktu dikit aja buat Pak Herman. Ya, apa tuh Pak? Oh Mana Pak ya Hermannya ya. mana? Ini ada ini. Ada Pak, Aku ada. nggak lihat. Enggak, ini Mas, dia Mas Heru aja. Tolong dong, mungkin nggak Riau dengan kapasitas Depak menyelenggarakan ini suara-suara anak pulau, Mas Heru. Oh Riau ya, itu ketua masalahnya. Ya. Nah, Aku ke Ainun. pertanyaan Bang Okta itu Pak Herman. Mungkinkah itu menyponsori itu penyelenggaraan acara anak-anak pulau? Lomba baca puisi. Ya, lomba baca puisi. Gimana menyebutnya? Bang Okta, saya mungkin bulan Mei, Juni ini saya berangkat menunaikan ibadah haji sebagai petugas kloter. Jadi Alhamdulillah. Semoga mabrur. Oke, amin. Ya, Mungkin nanti komunitas di bisa sana. dikoordinasikan lagi nanti Bang Okta. Ya, oke. Yuk lanjut Mas Heru. Yuk. Ya, Itu oke. sedikit info, itu boleh boleh bertukar pikir dengan Profesor Nurayati yang Universitas Hasanuddin. Dia kebetulan orang sastra itu. Mungkin bisa bertukar pikir dengan yang lain-lain. Lalu yang Ibu Ani Lukman ini doktor. Yuk lanjut. Oke, Bang Okta. Kemudian ada ini Bung Thomas Crispianus. Ya, ini teman dekat pulaunya Bang Robertus Fahik.
Semoga sehat dan lancar-lancar saja acara dari sana karena tadi hujan katanya ya. Kemudian Bunda Kasma Yakub ini yang datang pertama kali, bahkan sebelum Zoom sudah dibuka nih beliau sudah hadir. Kemudian tadi ini ada Bunda Kanti. Bunda Kanti di mana ya? Assalamualaikum, saya dari Waalaikumsalam. Bunda di mana Bunda? di Banyuwangi, Bapak. Oh ini, oh Mbak. Walah, Bunda Kanti itu Bunda Sri Sukanti ya? Bukan, Bukan ya? baru ikut ini. Oh baru ikut toh, tetangga Iya, Mbak Viva. iya, Oke, gitu. kemudian ada Bunda Berti Kayati. Wah ini teman lama sebenarnya ya, tapi ini jarang-jarang muncul ini. Bunda Lama Berti, tapi apa baru kabar? nih. Bekasi. Alhamdulillah Pak Heru, Bekasi Oh aman. iya, sip lah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti ya, ada tanggapan langsung saja angkat tangan boleh, langsung menyela saja juga boleh. Dan ini saya berikan waktunya sekarang ke Bang Okta untuk memberikan catatan garis bawah, garis tebal mengenai rencana penerbitan antologi Suara-Suara Anak Pulau ini. Kemudian usulan Daeng Andi Makhrus tadi saya kira sangat bagus ya. Jadi anak judulnya itu dalam kurungnya itu seperti yang disebut dalam grup. Jadi ahli waris sah negeri NKRI. Wah itu sangat keren itu. Silakan Bang Okta. Mas Heru, sebentar Mas Gimana? Heru. Keluar Oke. pergi merokok. Perlu kita sepakati bersama mengenai suara-suara anak pulau ini, apakah kita lepas seperti yang disampaikan oleh Daeng Andi tadi, yang dimaksud dengan anak-anak pulau adalah insan siapapun tanpa batas usia, ataukah di sini seperti yang lalu pada anak-anak merah putih itu ada batasan. Jadi kita mempersepsikan diri kita sebagai anak usia sekian, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa ini suara anak pulau Sulawesi, ini suara anak pulau NTT, ini suara anak pulau Sumatera. Ini apa yang membedakan cirinya? Itu perlu kita sepakati bersama. Karena kalau hanya dilepas, misalkan seperti yang lalu, puisi-puisi yang lalu, tanpa ada identitas daerah tersebut, apa bedanya? Gitu. Karena ini di sini sudah memunculkan judul Suara-Suara Anak Pulau. Yang kalau saya lihat suara-suara anak pulau dari KBBI mungkin belum tercantum ya Mas ya. Tapi di sini ternyata suara itu berasal dari bahasa Sanskerta. Yang di situ berarti mungkin berkaitan dengan nada atau harmonisasi suara. Nah, di situ bisa kita saling mengkaitkan nantinya. Terima kasih. Monggo, Bang Okta. Ya, Silakan Bang Okta, tanggapi sekaligus. terima kasih Mbak Beva. Iya, ciri khas atau identitas lokal kita masukkan dalam kata. Tradisi lokal seperti aku pernah baca puisinya Gerson Poik ketika dia menyanyikan sesuatu, apa nanti mungkin Robertus bisa ini dikit ingatkan. Yang benar kata Beva, hendaknya teman-teman semua menyisipkan diksi lokal untuk membuat identitasnya menjadi bukan anak pulau semua pulau, tapi anak pulau A identitasnya ini, anak pulau B identitasnya ini. Jadi kita bersama-sama dalam satu NKRI dengan berbagai
sisipan diksinya. Demikian gitu loh. Jadi itulah ciri khasnya teman-teman, apalagi tadi Daeng bagus sekali itu dengan puisi karangnya itu. Kalau nggak salah ada dendang kalau nggak salah Kak Daeng ya. Ya. Dan Asia Ramli tadi ada diksi yang lokal nggak? Ya, Diksi. Diksi yang tertulis langsung dengan bahasa daerah tidak ada. Iya. Tetapi identitas tentang karakter anak-anak kepulauan itu ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Jadi saya membayangkan bahwa suara-suara anak pulau itu sama halnya juga kita akan menulis puisi bagian dari sastra, tetapi di situ ada representasi identitas, nilai dan fungsi dari kebudayaan pulau-pulau itu yang sudah melengket dalam diri kita sebagai manusia, sebagai penyair yang sebenarnya jika dia lahir dan tumbuh remaja, anak-anak remaja dan besar di pulau, itu akan lebih kental, dia akan merepresentasikan identitas, nilai dan fungsi budaya kepulauan itu. Tapi juga kawan-kawan yang tidak lahir di pulau, artinya itu juga kan di sekitarnya pulau-pulau besar juga dianggap sebagai pulau, bukan cuma pulau-pulau kecil. Sulawesi, Kalimantan, Jawa, semua kita ini negara kepulauan. Jadi kita punya identitas dan nilai-nilai budaya kepulauan untuk di masing-masing diri kita sebagai manusia dan sebagai penyair. Itu Bang Okta. Iya, setuju. Ada ciri khas daerah, cuman lebih mantap lagi kalau teman-teman bukan kita mengulang bahasa ibu, bahasa daerahku, tapi sisipkanlah satu kata atau apa identitas lokal dalam puisimu. Sebenarnya buat teman-teman di Jogja, di Jawa, aku pingin ada nyanyian Nah dari situ ton itu diambil mengalir baris-baris puisi yang menabobokkan atau bagaimana seorang ibu mempunyai mimpi tentang anaknya. Begitu mungkin. Jadi mungkin ya marilah kita sama-sama bermain ibajinya luas, jangan terpaku dengan Bang Okta bilang harus ini enggak, kembangkan imajinasi teman-teman, dia sebagai siapa, tokohnya, aku, dia, atau siapa, bebas. Demikian kira-kira Mbak Deva. Yuk. Oke, untuk identitas, ya, berarti identitas kelokalan ini tetap dimunculkan begitu ya, Mas Heru ya, Bang Okta ya. Dimunculkan Kemudian minimal dalam diksi lokal. Untuk usia Bang, apakah kita lepas begitu saja ataukah ada batasan kita mempersepsikan diri kita? Suara anak umur berapa ataukah bagaimana? Saya barangkali Pak Heru bisa silakan. Iya, jadi apa yang dimaksudkan oleh Mbak Pipa tadi itu sebetulnya memang perlu kita pertimbangkan. Pertimbangan saya adalah bahwa suara-suara anak pulau itu tidak harus dibatasi oleh usia. Maksud saya bahwa ketika kita menyebut anak pulau, maka semua usia anak pulau, remaja, dewasa, orang tua, lansia dan sebagainya, sama saja. Kalau kita mengatakan anak bangsa, ketika kita mengatakan anak bangsa, maka semua segmen usia ada di situ, baik anak-anak maupun orang tua. Itu yang pertama. Kemudian
identitas lokal memang sebaiknya ada yang disisipkan di dalam puisi-puisi setiap pulau itu. Karena itu juga bisa memberikan referensi atau pengetahuan yang luas bagi kita semua ketika kita menikmati puisi-puisi yang di dalamnya ada identitas lokal. Tetapi perlu dicatat bahwa identitas lokal yang ada di dalam puisi itu jangan terlalu menjadi dominan. Ya. Harus diberikan makna dalam bentuk catatan kaki di bawah puisi itu, supaya orang bisa memahami makna semiotikanya. Itu. Identitas lokal itu bisa saja berupa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, atau prinsip-prinsip kehidupan, bahkan dimensi-dimensi kultural yang ada di setiap masyarakat lokal atau di setiap pulau. Nah, saya kira demikian, sekedar tambahan catatan. Oke, terima kasih, Deng Andis. Saya kira sudah sangat jelas ya, ini sudah dirumuskan oleh Deng Andis. Jadi kalau berbicara mengenai suara-suara, ya suara itu ya nada, ya suara, ekspresi, pendapat, pikiran, perasaan, partisipasi. Jadi ada banyak hal mengenai suara yang bisa diakomodasi dalam kata suara-suara ini. Kemudian saya kira bagus sekali ada beberapa hal yang perlu ditampilkan. Jadi usia tidak perlu dibatasi. Jadi kalau kita berbicara sebagai anak, ya seperti anak bangsa kita dalam usia yang manapun gitu ya. Kemudian identitas lokal dengan diksi lokal, bahkan kalau Daeng Andis tadi menyebut ya, dengan ada prinsip, ada nilai-nilai, saya kira itu. Ya nilai-nilai mungkin ada yang universal, di mana-mana ada, tetapi juga adanya itu di Banyuwangi atau di Jawa atau di NTT. Barangkali itu juga bisa diangkat di samping diksi yang lokal. Tetapi saya juga sangat setuju dengan Daeng Andis. Jadi jangan sampai itu terlalu mendominasi itu ya. Kemudian ada catatan penting sekali saya kira, ada catatan di catatan kakinya. Ini dengan harapan supaya ya semua orang pembaca dari manapun bisa ikut memahaminya. Saya kira beberapa hal sudah terumuskan dengan baik. Nanti secara teknis tentu saja akan dirumuskan oleh panitia dan disampaikan lewat grup, baik grup WhatsApp maupun di Facebook. Bang Okta gimana? Ada catatan tambahan? Bentar. Ya, terima kasih Mas Heru. Saya terima bahwasannya suara-suara anak pulau bukan ya dibatasi oleh umur. Saya sepakat, tapi kita semua, saya berharap ada observasi real terhadap anak-anak pulau. Mungkin kalau ada komprominya, apakah satu untuk dia masuk sebagai anak pulau dalam pengertian anak-anak. Yang kedua, dia masuk sebagai anak bangsa Indonesia. Jadi tetap terakomodir secara real suara-suara anak pulau tersebut. Anak pulau dalam arti kata anak yang lagi dalam pertumbuhan, anak yang lagi butuh pendidikan. Ya. Nah, saya berharap demikian. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk melepaskan anak bangsa dengan segala batas usia, enggelnya. Tapi kami berharap sebagai panitia ada enggel untuk anak-anak satu. Jadi karena ini ada dua, mainkan satu enggel untuk anak-anak.
Apakah mimpinya, apakah realitanya? Gitu loh. Ya, Selalu oke. selalu jadi persoalan dari dulu, tapi itulah kekuatan seorang penyair menjadikan dirinya menjadi tokoh A, menjadi tokoh B. Itu sebuah perjuangan. Bagaimana seandainya aku menjadi seorang anak kecil yang aku tidak bersekolah, kulihat anak orang bersekolah, aku pingin tapi aku nggak mampu. Nah, kita masuk ke dalam jiwa anak yang tidak mampu tadi. Rasakan, resapkan itu, hayati itu. Nah, kalau satu lagi, ya oke, kita bebaskan definisi anak-anak pulau, anak bangsa, atau anak segala pulau. Demikian kira-kira, Mas Heru, bagaimana kira-kira? Ya, baik Bang Okta. Atau kalau saya tawarannya begini Bang Okta. Jadi kalau memungkinkan, memang salah satu di antara subtema itu, entah mimpi, entah realitasnya, itu adalah ada bayangan atau ronak anak-anaknya. Ya. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan, ya dibebaskan sajalah. Kalau memungkinkan itu ya sebagai imbauan itu kita harapkan muncul itu suara anak-anak dalam pengertian anak-anak beneran itu ya. Tetapi kalau memang ada kesulitan atau mungkin kalau saya yang orang Pulau Jawa di tengah-tengah itu ya nggak pernah di pulau ya, nggak pernah punya imajinasi tinggal di Nusa Kambangan, nah itu berat sekali ya misalnya. Jadi saya kira imbauan saja Bang. Kalau memungkinkan, cobalah angkat benar-benar suara anak-anak itu. Tetapi kalau tidak, ya sudah biarkan, bebaskan saja. Begitu Bang Okta. Ya, silakan. Ini kan kita semua masih ini. Silakan mengomentari itu dulu. Dilempar aja ke forum dulu. Ya, oke. Bapak Ibu monggo silakan kalau ada catatan, tanggapan atau komentar dari manapun. Boleh saya, Sekaligus Mas Heru? kenalan. Jih, monggo. Pak Sukardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya nih, seluruh-seluruh se-Indonesia. Bang Ardi. Ya, saya sih setuju sekali dengan Aslinya Wong Temanggung juga ini. aslinya Wong Banyuwangi, Mas. Banyuwangi tuh, bukan Temanggung tuh. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pergerakan Tesi yang mengangkat suara-suara anak pulau ini, khususnya di anak-anak pulau yang ada di Kalimantan. Nah, anak-anak Kalimantan ini memang dia selalu berdekatan dengan hutan. Ini ciri-ciri khasnya, berdekatan dengan hutan. Jadi kalau nanti kita berbicara, saya berharap, saya kira dibebaskan saja, Mas. Dibebaskan saja, tapi dia bertindak sebagai anak. Masalah usia dan sebagainya itu dibebaskan saja, tapi dia bertindak sebagai anak. Suatu contoh yang ada di Kalimantan ini, dia anak-anak Kalimantan ini ada empat sungai, salah satunya sungai yang terbesar sungai di Sungai Mahakam. Nah, ini anak-anak cabangnya juga banyak. Jadi kalau kita bicara kesusahan dan kerepotan anak-anak dalam menuntut ilmunya, itu sangat luar biasa. Walaupun sekarang sudah dibedah dengan jalan-jalan darat, tapi juga masih bermasalah dengan jalan-jalan daratnya. Ada suatu daerah tempat kami, itu kalau kita ke daerah Tabang itu Mas, itu mendingan kita ke Jakarta daripada ke sana. Itulah kesusahan-kesusahan yang ada di tempat Kalimantan. Dan anak Kalimantan selalu dia berdampingan dengan hutan biasanya. Nah, makanya inilah kata Daeng Andi tadi, itu identitas itu perlu juga. Jadi kalau umpamanya contoh aja seperti umpamanya di Kalimantan, mau tidak mau kita harus menyisipkan tentang hutan. Nah, mungkin itu dari kami. Saya harap tetap kita bebaskan, tapi kita bertindak sebagai anak dengan catatan identitas kedaerahan atau pulau itu juga harus dimunculkan, walaupun itu tidak dominan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Mas.
Makasih Bang Gardi. Ada catatan juga dari Mbak Denting Kemuning itu. Kalau orang Jawa gimana? Boleh nggak itu berlaku sebagai anak pulau NTT? Ya boleh saja ya, asal memang Ya. memahaminya. Tadi Bang Indonesia Okta kan sebut itu kepulauan, pakai, Mas. iya pakai studi, wah bisa itu ya membaca banyak referensi. Saya kira juga bisa. Nggak ada Iya. masalah. Ada lagi catatan, tanggapan, Bapak Ibu silakan. Boleh, Ya. Pak Heru? Monggo. Oh, Kita sampai siapa sahur kok dulu? ini kok batas Zoom-nya. Monggo siapa dulu? Mbak Selsa, Bunda Selsa silakan. Oh ya, oke. Tadi menanggapi Bang Okta tadi, misalnya ada tembang gitu ya, kalau yang dari Jawa gitu. Misalnya beberapa lirik dari, kan ada tembang-tembang Jawa kayak Pangkur, Asmaradana gitu, bisa kita ambil nggak? Misalnya 2 lirik aja, nanti kita sambung dengan puisi-puisi, tapi yang liriknya juga yang harus yang ada kesinambungan gitu dengan puisi. Itu satu. Yang kedua, kebetulan papa saya dari Siau Sangirta Laut. Itu bisa nggak kalau misalnya saya membuat puisinya itu untuk apa? Bukan mimpi ya, cuma mengenalkan gitu. Ada adat, ada acara tulude, ada acara apa gitu, bisa nggak itu? Nah, itu kan bukan mimpi ya, cuma tapi adatnya itu sudah mulai apa sih memudar gitu. Itu bisa nggak? Gitu. Kekhawatiran saya sebagai ya punya darah sana gitu. Itu gimana? Itu aja. Bisa Bunda. Iya, bisa banget. Silakan Bunda. Pokoknya kalau saya itu percaya penuh itu Bunda, Bapak Ibu sebagai penulis itu pasti bisalah mereka-reka rencana. Seperti kata Itu lagu orang Jawa Katon. sering bilang itu dalang ora bakal gentekan lakon gitulah kira-kira. Oke, terima kasih. Terima Kalau kasih Bunda pendapat saya, Selsa. ya, Mas Heru, Silakan. kalau pendapat saya begini, Ya, artinya dengan kita memunculkan nilai kelokalan itu paling tidak mewakili kita sebagai anak pulau tersebut begitu. Satu contoh, misalkan Pak Soekardi nanti di Kalimantan ya, arus di Mahakam seumpamanya. Lah ketika memunculkan kata Mahakam, tidak mungkin orang akan mengatakan oh di Banyuwangi itu, tidak mungkin. Pasti orang akan ke Kalimantan ini suaranya anak Kalimantan. Nah, seperti itu. kerikil di kali Paling tidak style seperti itu pasti dalam Banyuwangi bayangan gitu saya. ya. Ya, oke. Monggo lanjut. Setuju Mbak Viva. Monggo, silakan. Iya, terima kasih. Silakan Dato' Andrea. Ya, terima kasih. Ibu Nurhayati dulu itu. Boleh. Silakan. Ibu Nurhayati. Oh, di mana? Oh, Bu Nurhayati. Oh, oke, baik. Dato' Andrea sebentar, saya tidak melihat yang angkat tangan tadi. Bunda Nurhayati, silakan. Oh ya benar. Silakan hidupkan mic-nya dulu, Bunda. Hidupkan dulu Bunda mic-nya. Baik, Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz Yandi, Pak Akbar. Ada dia bertiga, Pak Ji. Ada dia bertiga. Betul. Bertiga, Pak Ji. Aziz, Yandi. Ada backsound mengganggu itu, Mas Heru. Yang punya. Suaranya aku nggak dengar. Saya pakai Pak Ji. Ada backsound yang mengganggu. Bisa saya mulai, Pak? Ya. Sudah. Saya Sudah matikan ini. Di mana ada suara ini? Ya, silakan. Pengajar di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Budaya. Dan kebetulan saya ini juniornya Pak Mahrus Andis
Pak Andi Mahfuz. Beliau yang mengajak saya ikut di sini. Alhamdulillah bisa berterima di sini. Ya. Sedikit tentang kata atau istilah suara-suara tadi. Tadi sudah dikatakan suara-suara ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Kenapa diulang? Kenapa bukan suara anak pulau? Tapi suara-suara anak pulau. Itu artinya bahwa ada pantulan suara. Ya, ada pantulan suara dari kata itu. Artinya di sini suara itu kan menyangkut tentang ekspresi, pendapat, ya, bunyi atau getaran yang terpantul keluar. Nah, bagaimana ekspresi anak pulau yang akan dipantulkan keluar dari pulau itu? Ini secara etimologi kata. Jadi suara-suara itu kata ulang yang berarti, ya kita tahu bahwa kata ulang itu berarti banyak, tapi ini bukan, pantulan. Pantulan menurut saya, pantulan dari ekspresi dari anak-anak pulau. Ya, itu. Jadi saya setuju dengan tema ini, suara-suara anak pulau. Artinya pantulan keluar, ekspresi dari anak pulau. Ya. Kemudian saya setuju dengan menyisipkan keunikan atau keterkaitan budaya. Jadi kalau kita katakan bahwa menyisipkan keunikan, keterkaitan budaya, itu sudah mencakupi semua. Apakah itu tradisi, apakah itu nyanyian tadi, apakah itu permainan atau cerita rakyat, ya sudah mencakupi semua. Ya, semua sudah masuk di dalam. Jadi ibu dari mana tadi itu, ya sudah masuk itu nyanyian. Kalau kita di sini namanya kelong, masuk juga papasang, misalnya kualia papasang Bugis, Mali Siparape Teleng Sipaonang. Penroyong maksudnya. Sudah masuk semua itu. Kelong. Ya, jadi penyisipan keunikan dan keterkaitan budaya ini sangat bagus karena menampilkan keunikan atau diksi-diksi budaya yang ada di pulau itu. Jadi kita ini Pulau Sulawesi juga termasuk lah, namanya juga pulau. Jadi termasuk Pulau Kalimantan, termasuk semuanya pulau-pulau besar dan semuanya pulau-pulau kecil. Itu. Jadi sudah termasuk semuanya. Menyangkut tentang usia, saya setuju, tidak dibatasi, kita bisa bersuara juga meskipun kita ini nenek-nenek juga bisa bersuara. Kakek apa-apa yang ada di pulau, misalnya Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan lain-lain. Ya, bisa kita suarakan semua. Tapi kita tadi dari Kalimantan, ya kita seolah-olah anak-anak ya, anak-anak. Ya, saya kira itu, saya kira bagus. Kemudian indikator-indikator lain tentu saja ada pesan-pesan yang kita akan sampaikan di dalam puisi-puisi kita sebagai anak pulau. Saya pernah mengadakan pengabdian masyarakat di salah satu pulau di Pangkep, Kabupaten Pangkep, Pangkajene Kepulauan. Dan sangat terbatas sekali pengajaran sastra di sana, di sekolah sana. Karena terbatas juga aksesnya, terbatas juga gurunya. Malah bukan guru sastra yang mengajar sastra di sana. Nah, bagaimana ini? Jadi memang perlu disuarakan lah melalui puisi-puisi nantinya, harapan, impian dari anak-anak pulau ini, tantangan-tantangan belajar sastra di sana memang perlu disuarakan. Ya, saya kira mohon maaf itu saja dari saya, Pak Heru.
Ya, Baik, wabillahi terima kasih tidak. Bunda Nur Hayati. Kita lanjutkan ke tadi Dato Andrea Chatri, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau persoalan rakyat yang hidup di pulau itu sudah banyak tulisan yang ditulis yang bisa kita pahami. Tapi persoalan rakyat yang hidup di pulau dalam intuisi penyair itu jarang ya, jarang sekali. Nah, saya kira kalau kita biarkanlah penyair itu menulis, mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan perasaannya, imajinasinya, intuisinya tentang persoalan atau terlingkap persoalan yang ada di pulau, jangan terlalu banyak dibatasi ya, karena saya takut nanti puisi yang ditulis ini menjadi sebuah puisi pesanan, ya. Bukan lahir dari intuisi penyair. Jadi nanti nilai profetiknya nggak ada gitu. Kalau persoalan muatan lokal itu biarkan saja, mau dia bikin satu bait atau berapa bait, silakan. Mungkin itu akan mendukung suasana puisi yang mau ditulisnya. Mungkin itu sangat bermanfaat untuk mendekatkan pembaca agar lebih paham apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi saya kira tidak perlu banyak kita batasi. Yang jelas Okta melalui TISI kan sudah memberikan batasan bahwa yang akan ditulis itu adalah suara anak pulau. Itu artinya kita sudah paham itu bahwa yang akan kita ungkapkan sebagai penyair adalah apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di pulau. Apa yang mereka alami, apa yang mereka impikan, apa yang realitasnya apa. Jadi saya kira tidak perlu ada sub-sub tema, ada mimpi anak pulau, realita anak pulau, itu sudah jelas. Itu sudah wilayah penyair itu sebenarnya. Ya, apalagi penyair ini kan orang yang sangat arif dan bijak, orang yang kalau dari sastrawan-sastrawan, penulis novel, penulis cerpen, penyair lah orang yang paling cerdas karena dia menulis puisi itu dengan intuisi bukan imajinasi saja. Saya kira itu barangkali. Dan kalau menyinggung ke Fadli, katanya juga ada pengantar dari Fadli, kebetulan dia kan Menteri Kebudayaan. Saya kira Fadli sangat mendukung puisi-puisi seperti ini, karena dia juga penulis puisi. Dan dengan tulisan kita, saya kira pemerintah pasti akan bisa mendapatkan jalan solusi untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di pulau. Dalam hal ini mungkin pulau-pulau terpencil yang jauh dari fasilitas ideal ya, bukan pulau-pulau besar. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dato Andrea Chatri. Bapak Ibu, apakah masih ada catatan atau tanggapan? Iya, masih kalau boleh. Ya, silakan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya yang tinggal di Jakarta, apakah ketika mengungkapkan anak-anak, ya ini yang di Jakarta itu termasuk dari suara-suara anak pulau itu gimana tuh? Iya, Pulau Seribu, Bunda. Harus ke sana ya? Tidak lah, itu kan kita bisa belajar. Tidak Jakarta harus, kan juga ya memang Pulau tidak harus Jawa. begitu menghayati seperti Ya, atau lebih ke Daeng Pulau Asia Jawa gitu Ramli tadi maksudnya. ya, luar biasa. Ya, Bunda kan. Jadi dalam bayangan teman-teman ini Mas Heru itu masih pulau-pulau kecil begitu. Iya. Padahal kita ya juga pulau meskipun Iya, pulau Kalimantan gede-gede begitu kan. tadi, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Gede Papua, banget ya gede-gede. pulau toh. Boleh Masuk sedikit Mas Heru? ya. Iya. Boleh sedikit? Ya. Daeng Asia Ramli ada sedikit Ya. lagi, silakan. Ya, memang ini tadi saya sudah simak ya, banyak sekali masalah ini tentang identitas kepulauan ini. Artinya kan gini, kita ini berada di kepulauan ya, Nusantara ini. Ada pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Kita tidak dibatasi oleh apakah dia pulau besar atau pulau kecil, karena baik pulau besar dengan pulau kecil itu
Itu ada gunung, ada daratan, dan ada pantai. Itu saling beririsan sebenarnya. Di Forum Sosial Kepulauan yang sudah 8 kali itu terus-menerus dipertanyakan, sehingga kami tidak batasi lagi. Nah, seperti di Kalimantan misalnya itu hutan, tetapi sebenarnya hutan sebagai hulu, dia akan berhubungan dengan hilir. Sungai menuju pantai, menuju laut. Tidak ada lagi batas. Jadi misalnya tadi Jakarta. Jakarta itulah bagian dari pulau Jawa. Bagaimana orang Jakarta yang lahir di Jakarta dengan imajinasinya, dengan entusiasnya menulis tentang suara-suara anak pulau dengan dengan kacamata kota Jakarta misalnya. Teman saya menulis tentang puisi-puisi tentang anak pulau. Dia membawa pulau itu dia orang pusat, orang Jakarta, orang kota, metropolis. Dia membawa identitas kepulauan itu, anak-anak pulau itu, karakter anak-anak pulau itu, bahkan laut itu sudah berada di kamar hotelnya di lantai 15. Dia menulis di lantai 15 itu ombak itu berdeburan di lantai 5 di kamarnya. Bayangkan itu, dia menulis tentang suara-suara anak pulau, karakter anak pulau itu di pusat gitu. Bahkan laut dan pulau itu sudah dibawa ke kamarnya di lantai 5 di hotel yang besar itu. Jadi tidak ada lagi batas sebenarnya. Tetapi tetap bagaimana intuisi imajinasi kita tentang karakteristik identitas dari kepulauan itu. Itu saja dari saya, Mas Heru. Makasih banyak. Terima kasih sekali Deng Asia Ramli. Saya kira sudah makin jelas. Masih ada Bapak Ibu catatan? Sedikit Mas Heru. Ya, Bang Okta silakan. Teman-teman sekalian, saya merasa berbangga hati, suka tidak suka, tanpa disadari, ini kumpul malam ini para akademisi dari sekian kampus. Tanpa disadari, para akademisi dari sekian kampus. Ya, TC bangga juga. Ada dokter sastra dari Sumatera Barat, dosen dari Universitas Negeri Padang, ada profesor dari Hasanuddin, ada lagi Dr. Asia Ramli, aku nggak tahu dia ngajar di mana, ada dosen UGM, senang sekali. Artinya kita punya sambung rasa di literasi. Lalu yang perlu saya beritahukan adalah Mbak Isanwar kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya agak sedikit diberat-beratkan. Membuat sebuah puisi adalah menyiapkan satu skripsi. Di sana ada peristiwa yang bisa kita ungkap, kita masukkan, lalu kita uraikan, lalu dalamnya ada pesan. Satu puisi adalah satu deskripsi. Jadi, yuk. Ya, silakan. Oke, baik, Bang Okta. Masih ada Bapak Ibu, teman-teman? Jadi Zoom kita akan digelar sampai menjelang makan sahur, jadi jangan khawatir, ini masih cukup banyak waktu. Gimana? Sudah tidak ada? Orang Saya kira Aceh belum itu ada tidak Pak ada. Busairi ini angkat tangan, Mas. Oke. Silakan. Terima kasih, Heru. Saya cuma saran, nggak banyak, sedikit aja kan. Tadi saya kalau nggak salah dengar, ada disebut ada subtemanya. Itu subtema
realita atau fakta, dan subtema mimpi atau harapan. Ya. Nah, jadi kalau mungkin ini disatukan saja, realita dan harapan atau fakta dan mimpi. Karena begini, saya beri ilustrasi, misalnya kalau saya di Aceh, itu dulu ada Sabang, Kowe, terkenal itu pelabuhan bebas. Sekitar tahun 80-an, itu bebas. Dari luar negeri bebas masuk, sehingga orang di sana makmur. Orang-orang Sabang dulu terkenal makmur. Nah, karena pulau yang kecil itu bebas, pelabuhan bebas. Tapi sekarang pulau itu kan indah, dia bagus. Sekarang sepi. Kenapa? Karena sudah ditutup pelabuhan bebasnya. Sehingga itu mimpi yang lalu. Realita ini adalah kesepian di sana. Nah, harapan ke depan bagaimana? Mimpi ke depan. Kalau mungkin kan dibuka kembali pelabuhan bebas itu, sehingga anak-anak Sabang itu kembali bergairah, termotivasi, sehingga punya semangat untuk meraih masa depan. Saya pikir itu cuma saran saja. Kalau mungkin ya, jadi itu terserah juga kepada Banyak Air. Nah, ide saya ada seperti itu. Nah, terima kasih Mas Heru. Terima kasih, Bung Gusairi. Masih ada Bapak Ibu? Ya. 5 menit lagi ya, Bang Okta. Ya, boleh. Ada yang ingin baca puisi? Saya tambahkan sedikit, Mas. Oh iya, silakan, Dayang Andis, silakan. Jadi berkaitan dengan dua subtema, saya kira itu merupakan pensyaratan dari yang dibuat oleh panitia. Jadi setiap penyair mengirimkan dua puisinya, satu puisi bersubtema mimpi anak pulau, dan satu puisi yang bersubtema realita anak pulau. Jadi keduanya ini dipisahkan dalam dua puisi. Tema ini inilah tadi yang kita bahas bersama, bahwa setiap tema itu memiliki cara tersendiri untuk mengisinya dengan angel-angel lokalitas yang ada di sekitar kita. Katakanlah misalnya subtema pertama, mimpi anak pulau, ya bisa saja kita masukkan mimpi si anak yang hidup di pulau itu untuk menjadi apa ke depan. Atau bisa juga mimpi orang tua lansia yang ada di pulau itu untuk diapakan, misalnya sisa-sisa hidupnya di pulau itu. Demikian juga subtema kedua, realita anak pulau itu bisa diisi dengan gagasan-gagasan mengkritik situasi yang kita alami di pulau itu, atau memberikan semacam pencerahan terhadap masyarakat yang ada, supaya bisa melakukan hal-hal yang bersifat kemanusiaan, sosial, dan lain sebagainya. Saya kira demikian, sekedar tambahan. Terima kasih, Dayang Andis. Masih ada catatan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Cukup ya? Cukup Ya, jelas. baik. Sudah pukul 22.47. Kalau nggak ada lagi, nanti catatan detail akan disampaikan lewat grup WhatsApp dan grup Facebook kita, TC. Kemudian grup Facebooknya ada di Bahasa Ibu Bahasa Daerahku dan Ruang Sastrawan Indonesia. Di Mbak Viva mungkin akan secara teknis menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan rencana penerbitan antologi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Viva, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahu bulat. Cus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru. Bapak Ibu yang tercinta, mengenai subtema tetap saja dipatuhi sesuai dengan yang diinformasikan oleh panitia. Seperti itu ya. Cuma di sini sudah mengerucut satu kekuatan perbedaan dari buku ini dengan buku Anak Merah Putih. Kalau Anak Merah Putih tidak ada identitas kelokalan, tapi kalau ini sudah langsung yang bisa membuncurkan bahwa ini nantinya insya Allah akan menjadi kekuatan buku kita. Jadi buku kita sudah memiliki bentuk yang semakin utuh dan insya Allah kuat ini, apalagi nanti menjadi sebuah pertanggungjawaban kita menyuarakan anak-anak pulau begitu ya, dan itu real kenyataannya karena Bapak Ibu perlu untuk melakukan observasi meskipun observasinya itu kecil-kecilan, jadi tidak asal saja begitu ya. Bapak Ibu semuanya tetap kirimkan 2 karya begitu ya Dayang ya, seperti Ya, biasanya 2 karya dalam satu file Word ya, bukan PDF, lengkap dengan biodata, narasi Dan singkat foto. dan foto yang terkeren. Begitu. Itu penting. Untuk urutannya seperti apa? Subtema yang pertama seperti yang ada dalam flyer itu. Subtema yang pertama apa itu Mas Heru? Saya kok lupa ini. Bentar, saya Mimpi bacakan. anak pulau. Ya, yang pertama yang ditaruh di atas itu adalah mimpi anak pulau. Yang kedua, realitanya Realitas anak seperti pulau. apa. Ya. Jadi yang pertama, bermimpi dulu anak-anak ini. Kita sebagai anak-anak menyuarakan mereka tentunya. Bermimpi dulu seperti apa idealnya kehidupan yang pas untuk anak-anak kita. Dan yang kedua, ternyata realitanya seperti ini. Nah, itu perlu kita suarakan. Oleh karena itu, jangan lupa tetap dimasukkan nilai kelokalan agar kuat nilai puisi kita. Begitu ya Bapak Ibu untuk jumlah barisnya. Seperti biasa, Bapak Ibu mengirimkan satu karya itu sekitar 24 atau 25 baris lah, atau paling tidak 1 lembar. Begitu. Jangan lupa, ini yang sering luput dari perhatian Bapak Ibu, puisi tersebut Bapak Ibu tetap kasih titi mangsa di bawahnya. Begitu ya. Jadi biar indah dilihat. Kalau yang lain itu ada titi mangsanya semua, kalau Bapak Ibu tidak ada rasanya kok kurang ada yang kurang gitu. Saya kira itu saja karena Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan hal ini, jadi sudah tahu kebiasaan kita. Langsung saja kalau ada permasalahan yang perlu ditanyakan bisa japri ke panitia. Atau bisa langsung ke saya atau Bang Okta atau langsung ke Daeng Andi Marus, terutama terkait dengan kurasi. Begitu. Jadi nanti karya yang sudah masuk ke meja kami itu kalau sudah lolos dari Daeng Andi Mahrus itu sudah tidak bolak-balik kami oper lagi. Begitu nggih Mas Heru nggih? Ya, jadi silakan berdialog dengan Daeng Andi terlebih dahulu, kemudian kalau sudah pas puisi tersebut bisa langsung dikirim ke kami. Jadi begitu lebih enak mungkin Daeng ya, teknisnya ya Daeng ya. Siap, merdeka. Saya ulang teknisnya Bapak Ibu, sebelum karyanya dikirim ke panitia, silahkan komunikasi dulu dengan Daeng Andi, mana yang perlu diperbaiki atau diksinya yang perlu dipertajam kembali. Seperti itu, kalau sudah fix, silakan langsung dikirim ke kami. Artinya, puisi-puisi yang ada dalam antologi ini bukannya bebas tanpa hambatan, tetapi tetap masuk kurasi. Begitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan meminta doanya dari ini ada Abah Tabah Sedikit ini ya. tambahan, Oke, silakan Mbak Bang, Deva. silakan Bang. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya. Kami berharap setelah selesai Zoom atau beberapa hari ke depan, teman-teman sudah boleh
mengirim puisinya. Di flyer sudah ada, dikirim kemana, ya. Dan kapan waktu deadline-nya? Sebelum deadline, tanggal 20 Mei itu penerbitan buku dan diskusi kita. Rencana aku nanti salah satu pembicaranya Profesor Nurayati, aku akan surati ke kampusnya untuk bisa mendatangkan beliau ke Jakarta. Dan mungkin aku pingin nih Mas Heru datang sekali-sekali ke Jakarta bulan Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Bila perlu ke Saya belum UGM. bangkit itu, Bang. Hah? Saya belum bangkit Enggak. itu. Turu, Ya, tapi turu. Jadi 20 Mei itu buku kita sudah terbit. Biasanya TC akan mengoreksi itu selama 20 hari sebelum Mei. Jadi Mbak Beva, akhir Februari itu sudah clear. Kita deadline terima akhir Februari. Di Februari awal gimana? Mei, Ini sudah Maret Februari ini. wis April. lewat. Sudah Maret ini, Bang Tuta. April, sorry. April, akhir April sudah kita kumpul, target kita 100 lah. Nanti baru di tanggal 20 itu nanti ada layout, kurasi, apa segala macam. Lalu pengiriman rata-rata ini lama, bisa seminggu. Jadi kita anggap tanggal-tanggal ya 2, 3, 4, 5 Mei paling lambat Mbak Beva. Selebihnya itu kita masuk ke laboratorium percetakan. Itu informasi dari kami. Bila kesulitan mengikuti apa yang diberikan BEI lewat link, boleh langsung ke WA Mbak Beva. Ya, jadi mungkin karena sekarang Sabtu, Minggu, ya Senin lah. Senin sudah resmi kita buka untuk menerima naskah-naskahnya. Sudah tercantum semua persyaratannya. Demikian infonya Mbak Beva, terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu, link sudah ada, sudah disediakan oleh adik B. Biar rapi begitu ya. Diikuti yang sudah di-share oleh panitia. Langsung saja lewat link yang sudah tersedia. Begitu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Terima kasih hadirnya. Kita sudah melakukan tadarus malam ini, diskusi. Lek jarene wong Banyuwangi gesah sastra. Alhamdulillah sudah mulai ada titik terang. Silakan mulai mengendapkan diri permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di sekitar kita yang bisa kita jadikan puisi. Silakan. Saya minta doanya Abah Tabah. Monggo Abah. Terima kasih. Tadi sudah diminta dari Kepulauan Riau, dari Kemenang, silakan. Oh iya, tadi ada ini Pak Bang Rasman, Pak Herman Rasman. Herudin dari Kakan Menak. Ya. Apa berdua memimpin doa? Terima kasih Monggo Pak Pak Tabah Zarudin. ini. Oke, biar. Ini siapa? Dari Kemenang. Pak Tabah. Orang tua. Ya. Oh, ini ada. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Macet ini sudah serahkan dengan Pak Kemenang tadi. Ya Allah, kami yang berada di pertemuan Zoom ini memohon kepadamu dalam bulan Ramadan
pada tanggal 23. Mudah-mudahan inilah malam Lailatul Qadar, sehingga kita semua mendapat pahala yang berlimpah ruah. Amin. Allah, berilah kami ilmu yang berguna dan menghasilkan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sempat membaca ataupun yang tidak membaca puisi-puisi yang akan kami tuliskan ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. 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 Terima kasih Abah yang sudah berkenan untuk memimpin doa untuk kita semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan, jauh dari Amin. bencana, terutama Amin. Indonesia yang saat ini sedang menghadapi apa ini, anginnya buanter nih Mas. Efisiensi. Foto-foto Mas Heru, Porak-poranda. foto. Foto Mas Heru. Banyak. Ya, sudah banyak, Bang. Oke, Udah sudah banyak, oh ya. banyak. Udah Oke, tak terima fotoin kasih. terus Selamat ini. malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok di grup atau mungkin kita akan menentukan kembali pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tutup ya ruang Zoom-nya, Bapak Ibu. Oke, monggo Mas.